Baiklah Bapak Ibu, penjelasan ini tidak sempurna, maka untuk menyempurnakan pembahasan saya buka sesi pertanyaan. Tapi mana Jackie Chan kok nggak datang ini? Padahal nge-WA saya, Pak Ustadz jangan lupa MLM nanti malam. Oh dia ya kagak datang. Ya, berarti ngejelasinnya iya Jumat depan lagi. Yang nanyanya nggak ada. Perpanjang kontrak batinnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan magnet rezeki? Ya. Nah, tentu ini bahasa kiasan, bahasa analogi. Magnet fungsinya apa? Menarik sesuatu yang jauh menjadi dekat. Nah, ini dikiaskan atau dianalogikan dengan amalan-amalan yang ada di dalam agama. Jadi di dalam agama ada amalan-amalan yang bisa menarik rezeki. Yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, di langit ditarik ke bumi, di bawah bumi ditarik ke atas, yang haram menjadi halal. Nah, kan itu esensi dari doa duha, Bayah. Bapak Ibu hafal nggak doa sholat duha? Allahumma, gimana awalnya? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal isbata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu. Ini esensinya, Pak. Ya Allah, jikalau rezeki kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh, maka dekatkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram, maka sucikanlah. Wa in kana mu'assiran fayashiru. Kalau sulit, maka mudahkanlah. Wa in kana apalagi? Intinya itu doa maksa banget sama Allah, Pak. Ya, betul ya. Itu doa sholat duha. Ya. Jadi di dalam doa sholat duha kita diajarkan tentang magnet rezeki, yaitu tentang sesuatu atau amalan yang bisa menarik rezeki, memudahkannya, mendekatkannya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan magnet rezeki, amalan-amalan yang dapat memudahkan dalam mencari rezeki. Nah, pertanyaannya apa amalan-amalannya? Nah, itu disebutkan tuh, ya, di dalam buku itu ada bukunya kan ya? Ada yang nulis judul bukunya Magnet Rezeki. Nah, itu intinya di dalam buku itu menyebutkan hal-hal, amalan-amalan yang bisa membuat rezeki datang atau paling tidak dipermudah, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu saya tidak tahu isi secara keseluruhan, tapi kurang lebih seperti ini. Pertama, yang dapat menarik rezeki atau sebagai magnet rezeki adalah silaturahim. Ya, silaturahim ke teman-teman, ke keluarga dulu ya, keluarga-keluarga, teman-teman, alumni-alumni SMP, SD dan lain sebagainya. Kalau nggak punya kerjaan, Pak, biasanya nanti ketemu tuh. Oh, saya butuh karyawan. Saya lagi butuh tenaga. Kamu keahliannya apa? Banyak, Pak, yang mendapatkan pekerjaan dari hasil silaturahmi. Dapat yang banyak proyek karena hasil silaturahmi. Ya, dapat yang banyak rezeki, dapat banyak rezeki karena hasil silaturahmi. Itu yang disebut dengan magnet rezeki yang pertama. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat duha, baca waqiah dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Makanya kata orang-orang yang sudah sukses ya, pengusaha-pengusaha besar, dia bilang sama anaknya gini, elu kalau belum sukses jangan introvert. Ya. Kalau sudah sukses baru boleh introvert. Pilih-pilih teman, pilih-pilih kawan, pilih-pilih sahabat. Boleh. Kapan? Kalau udah sukses. Tapi kalau belum sukses introvert, dah nganggur. Ya. Nah, jadi kalau belum sukses itu jangan introvert. Tapi kalau belum sukses itu harus banyak silaturahmi, gaul dengan orang, menjalin relasi sosial. Itu tugas orang yang belum sukses. Ya, harus mau berbaur dengan orang-orang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau udah sukses Pak, introvert, dicari orang ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7. Apa tuh? Oh, pondok pesantren. Oh, iya. Kemarin masalah yang viral pesantren ambruk. Sekarang Trans 7 itu ya? Yang katanya kiainya itu kaya dari hasil amplop gitu. Jamaahnya, santrinya pada ngasih amplop, kiainya jadi kaya. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kiai miskin dicela, kiai kaya dicurigai gitu ya. Ya, kiai miskin dicaci maki, kiai celak dicurigai. Begitu, astagfirullahaladzim. Kiai miskin dicaci maki, kiai kaya dicurigai, begitu ya. Emang serba salah sih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kiai kalau miskin, orang jarang atau males ngaji sama kiai. Kenapa? Kiai miskin ngomongin waqiah, nggak dipercaya Pak. Dia lagi miskin katanya, ngomongin waqiah. Kiai kaya dicurigai, wah eksploitasi jamaah nih. Sering minta jamaah, ayo sekali Fatihah 5 juta. Itu mah ujub. Kali Fatihah 20 juta. Kan eksploitasi jamaah. Ya, Pak. Iya. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri ya. Di antara para ustadz, para kiai juga ada oknumnya. Yang mengeksploitasi santri ada, yang mengeksploitasi jamaah ada, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Cuman itu oknum. Jika dibandingkan secara keseluruhan paling cuma 1%, bahkan tidak sampai 1%. Tapi orang-orang yang kurang senang mungkin dengan kiai akan menjadikan yang 1% sebagai contoh dan mengeneralisir, memukul rata untuk keseluruhan kiai. Ya. Nah, jadi seperti itu. Pertama gitu ya. Pertama Pak, biar kita adil aja ya menilai sesuatu. Di setiap sisi itu pasti ada oknumnya, ya. Mau dalam pemerintahan, mau dalam kekiaian, pondok pesantren, pendakwah, itu orang nggak benernya pasti ada. Orang nggak benernya pasti ada. Ya, di semua sudut, di semua sektor, oknumnya pasti ada. Di kepolisian ada nggak? Ada. Di iya, ya, di pemerintahan ada. Di setiap sektor pasti ada oknumnya. Ya, orang nggak benernya itu ada. Makanya untuk menjatuhkan sesuatu gampang, tinggal cari yang nggak benernya aja, kemudian pukul rata, selesai. Itulah sekarang yang sedang di framing Trans TV terhadap para ulama, para kiai. Ya, bahkan sebetulnya yang ditampilkan di video itu bukan oknum juga, bukan framing. Ya,
ada jamaah yang ngasih amplop sama kiainya. Dikasih apa? Suara. Oh, kiai udah kaya, masih nerima amplop. Begitu ya. Dan lain sebagainya. Orang nggak tahu Pak, kiai itu, orang biasanya nggak tahu pengorbanan kiai itu seperti apa. Ya. Ketika bikin pondok pesantren Pak, maka kebanyakan yang masuk itu orang-orang nggak mampu. Orang tidak mampu kuliah, tidak mampu sekolah, larinya kemana? Pesantren. Ya, itu pertama yang perlu orang-orang tahu. Ini orang yang nggak pernah pesantren perlu tahu. Pertama, pesantren itu kebanyakan orang nggak mampu. Kenapa? Yang nggak mampu kuliah, nggak mampu sekolah, lari ke pesantren. Yang kedua, yang masuk pesantren orang yang punya masalah. Ya, masalah narkoba kah di luar, masalah ini tidak diterima di sini, tidak diterima di sana karena banyak kasus. Yang mau nerima siapa? Pesantren dan lain sebagainya. Pesantren itu fungsinya seperti rumah sakit. Ya, untuk menyembuhkan. Mereka yang punya masalah-masalah itu datang atau sebagai pelarian ke pesantren. Kiai bingung ngasih makan dari mana. Mau pasang tarif di pesantren, ya mereka pada nggak punya dan lain sebagainya. Akhirnya yang dilakukan kiai apa? Yang dilakukan kiai pertama cari donatur. Ayo jamaah-jamaah yang mampu berdonasi ke pesantren karena santri banyak yang nggak mampu. Akhirnya apa? Jamaah yang senang sama kiai, akhirnya apa? Akhirnya selain mereka mencukupi kebutuhan santri, mereka ngasih, ada yang kiai punya rumah. Ya ada sih, tapi dilihat jelek, dibagusin sama jamaah rumahnya. Pak Kiai punya mobil enggak? Ya, saya cuma punya motor, dikasih mobil sama jamaah. Ya, akhirnya apa? Mobilnya mewah, rumahnya bagus. Orang yang nggak pernah kenal kiai, nggak pernah kenal pesantren, memframing. Oh, ini hasil eksploitasi santri jamaah. Ya, itu yang pertama, cari donatur. Kalau dapat donatur, kalau enggak, Bapak bisa lihat pesantren-pesantren di pinggiran yang bukan di kota ya. Di kota banyak donaturnya, tapi yang di pinggiran banyak santrinya nggak ada donaturnya, Pak. Bagaimana caranya kiai menghidupi santrinya? Terpaksa harus nyapir, minta-minta. Kiai bikin proposal, kita nggak tega sebetulnya. Mereka pun sebetulnya mengorbankan harga diri. Mereka pergi ke kota-kota proposal buat menghidupi santrinya. Ya, itu kalau ada, kalau dapet. Karena kan orang pada curiga aja bawaannya. Kemudian yang ketiga bisa jadi kiai itu ketika ada santri yang masuk dan dia mampu, maka akan dikenakan biaya yang besar untuk santri yang mampu. Kenapa? Subsidi silang. Ada 50 santri nggak mampu, 50 santri mampu. Nah, yang tidak mampu tidak dibebankan biaya. Sementara yang mampu dibebankan biaya dan 2 kali lipat. Kenapa? Nah, bayaran ke pondok sekaligus sedekah. Subsidi silang untuk yang tidak mampu. Satu orang mampu menanggung yang tidak mampu. Makanya jangan heran Pak, Bapak kalau mondokin anak kok mahal. Jangan curiga. Ya, lihat dulu santrinya, banyak yang nggak mampu, banyak anak yatim, itu untuk subsidi silang biasanya. Jadi kiai itu sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan tadi orang yang putus asa datang ke pesantren, untuk mendidik orang yang tidak mampu bayar pesantren dengan cara seperti tadi ya, dengan cara cari donatur, nyebar proposal dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Sebagian kiai benar dapat donatur, dapat jamaah, rumahnya dibagusin, dikasih mobil Alphard. Itu cuman sebagian, Mbak. Mungkin cuman 10% dari 90% kiai yang miskin, Mbak. Akhirnya yang 10% kiai kaya di-framing. Karena mungkin orang yang kerja itu bingung, gue capek-capek kerja, gini-gini doang. Kiai cuma duduk doang, mobilnya Alphard. Mendingnya jadi kiai. Ya, begitu ceritanya. Kenapa kok sampai-sampai ya alumni Lirboyo ya? Alumni Lirboyo sampai-sampai demo di depan Trans TV. Pihak Trans TV udah minta maaf tapi nggak dimaafin, Pak.
Kenapa? Tahu betul pengorbanan kiai. Pengorbanan yang segitu besar, tiba-tiba dihancurin Pak lewat media. Orang banyak akhirnya yang mencaci maki kiai. Makanya kemarahannya itu luar biasa, nggak terima mereka itu kiai digituin. Kenapa? Tahu pengorbanan kiai itu seperti apa. Wah, ya ketika kiainya seneng dikit, wah fitnahnya luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Contoh kecil Pak, terakhir ya. Saya punya mobil aja, warga masyarakat bilangnya apa? Oh itu dari Haji Anu, dari Haji Anu, dari Haji Anu. Saya punya mobil Pak, nyicil. Minjem duit saya sama mertua saya. Ya, kata istri, udah Umi punya duit lebih. Ya, kita pinjem duit Umi. Iya Pul nih, Umi juga duitnya nggak dipakai apa-apa. Biasa orang tua dulu itu ya, orang kampung yang banyak aset ya Pak ya. Kok orang tua dulu begitu ya? Orang kampung banyak aset. Nggak kepake tuh. Akhirnya saya pinjem, beli mobil, nyicil. Nggak ada jamaah yang tahu. Kapan jamaah tahu? Ketika saya selesai cicilan saya. Ya, artinya apa? Artinya sebetulnya kalau pengen tinggal ngomong Pak. Sama haji ini, haji itu. Ya, saya udah punya mobil bagus sekali. Ya, dan lain sebagainya. Tapi mental para kiai seperti itu, nggak pengen ngeberatin jamaah selama mampu sendiri walaupun harus nyicil, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang Bapak tahu ya mobil saya cicilan ya. Ya, bukan hasil pemberian orang, bukan. Cicilan. Ya. Ar-rajul man qala ha ana walaysa rajul man qala ha abi. Laki-laki itu yang ngomong ini saya, hasil saya semuanya, bukan yang ngomong ini bapak saya, ini jamaah saya, ini keluarga, enggak. Laki, ini saya, semua usaha saya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.